Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Makna Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Mutammimatul Ajurumiyah. Dan pada saat ini kita akan membahas babul hal. Karena ini cukup panjang, jadi silakan teman-teman lihat kitabnya saja langsung. Lalu kalau ada bagian-bagian yang dirasa belum paham, nanti bisa ditanyakan ya. Nah, karena pada video ini saya akan berikan penjelasan singkatnya saja, inti-intinya saja. Baik, langsung saja kita awali dari definisi. Apa itu hal? Di dalam kitab ini sebenarnya sama saja dengan apa yang ada dalam kitab Jurumiyah. Definisinya hal itu adalah huwalismul mansubu. Dia adalah isim al-mansubu yang ternasabkan atau yang dibaca nasab, al-mufassiru yang menafsirkan. Jadi isim yang mansub ini untuk menafsirkan lima apa saja, ya untuk menafsirkan apa-apa saja, in bahama yang masih mubham, yang masih samar, minal hayati daripada kondisi. Jadi ada kondisi yang masih samar, lalu diberikan penjelasan, penafsiran oleh isi mansub ini. Inilah yang disebut dengan hal. Nah, ini hal itu ada tiga ya. Ada hal dari fa'il, ya, hal dari fa'il. Berarti yang sedang diberikan penjelasan atau kondisi yang sedang diberikan penjelasan itu adalah kondisi si fa'il, si pelaku. Ada kalanya maf'ul atau ada kalanya dua-duanya. Kita lihat contohnya dari fa'il. Ja'a Zaidun rakiban. Ya, Ja'a Zaidun. Zaid datang. Nah, kemudian kondisi datangnya seperti apa? Nah, diberikan hal di sini, diberikan penjelasan. Rakiban, ya, dalam keadaan berkendaraan. Jadi Zaid datang dalam kondisi atau dalam keadaan berkendaraan. Nah, ini rakiban inilah yang disebut dengan hal, ya. Rakiban ini hal, kemudian Zaidun ini namanya sahibul hal, pemilik hal. Nah, pemilik halnya dari mana? Nah, pemilik halnya dari fa'il, ya. Zaid kan fa'il. Ini dalam Al-Qur'an contohnya fakharaja minha khaifan. Ya, maka dia keluar. Siapa dia keluar ini? Ini Nabi Musa. Minha, ya, dari kota tersebut, khaifan, dalam keadaan takut. Jadi khaifan ini adalah hal, sahibul halnya adalah ini fa'il daripada kharaja, ya. Fa kharaja, maka dia keluar Nabi Musa. Nah, kemudian diberikan hal khaifan, ya, keluarnya dalam keadaan khaifan, dalam keadaan takut. Ini hal, ya, khaifan, ya, rakiban ini hal, sahibul halnya dari fa'il. Kalau ini dari Zaidun, kalau ini dari dhamir mustatir, ya, dari kharaja yang kedudukannya sebagai pelaku fa'il. Atau dari maf'ul, bisa juga ya, hal itu dari maf'ul, berarti sahibul halnya maf'ul. Contoh, raqibtul farosa musrojan, aku mengendarai kuda musrojan dalam keadaan berpelana. Siapa yang berpelana? Tentu saja bukan aku, ya, bukan dari fa'ilnya, melainkan dari maf'ulnya, yaitu al-farosa, ya, jadi kuda. Jadi aku mengendarai kuda dalam keadaan si kuda tersebut berpelana. Nah, itu musrojan, dia hal daripada maf'ulnya, yaitu al-farosa. Sehingga musrojan ini hal, al-farosa sahibul hal. Nih dalam Al-Quran, wa arsalnaka linnasi rasula, ya, wa arsalnaka ini ada fiil, ada fa'il, yaitu na, ini na-nya ini adalah fa'ilnya. Wa arsalna, kami mengutus, ka ini maf'ulnya, linnas kepada manusia, rasulan. Nah, rasulan sebagai rasul, ini i'rabnya sebagai hal, ya. Rasulan ini hal,
Sahibul halnya dari maf'ul, yaitu dari kaf, ya. Wa arsalnaka, kami mengutusmu. Jadi sahibul halnya ini maf'ul. Sama seperti Raqibtul farosa musrojan, ya sahibul halnya dari maf'ul. Kemudian atau hal itu dari dua-duanya, berarti sahibul halnya bisa dari fa'il, bisa juga dari maf'ul. Contohnya, laqitu abdallahi raqibaini, aku berjumpa dengan hamba Allah raqibaini dalam keadaan berkendaraan. Siapa yang berkendaraan? Ya, mana sahibul halnya? Bisa tu, ini yang pertama tu, bisa Abdallah. Jadi bisa dua-duanya, ya. Jadi raqibaini ini adalah hal, sahibul halnya tu dan Abdallah. Tu ini fa'il, Abdallah ini maf'ul. Jadi aku berjumpa dengan hamba Allah, kondisi aku berkendaraan, kondisi dia juga berkendaraan. Itu ya. Jadi hal itu bisa dari fa'il, bisa dari maf'ul, atau bisa kedua-duanya. Kemudian syurutul hal. Ini ada syarat-syaratnya ya. Ini penting untuk diketahui. Jadi hal itu punya syarat. Yang pertama, la yakunul halu illa nakiratan. Ya, tidaklah menjadi hal, jadi tidak boleh atau tidak bisa menjadi hal illa nakiratan, kecuali nakiroh. Nah ini kan nakiroh tuh, halnya nih, yang merah-merah ini. Nakiroh semua. Nah jadi hal itu harus nakiroh. Fa in waqa'a bi lafdzil ma'rifah, kalau terjadi, kalau ada dengan lafadz ma'rifah, kalau ada nih menggunakan lafadz ma'rifah, awwila bin nakiroh, maka ditakwil dengan nakiroh. Ya, memang ada hal menggunakan lafadz ma'rifah, ada ya. Contoh misalkan ja'a zaidun wahdahu. Nih wahdahu ini dia hal dan ini ma'rifah. Ya kan? Wahdahu. Kenapa ma'rifah? Karena dimudhofkan kepada yang ma'rifah. Hu nih, isim dhamir. Nah, wahdahu ini ma'rifah yang jelas dan dia sebagai hal, maka ditakwil dengan nakirah. Ja'a zaidun wahdahu, datang ya, datang si Zaid. Zaid datang wahdahu, sendirian ya. Maksudnya ai munfaridan. Jadi wahdahu yang ma'rifah ini ditakwil dengan kalimat nakirah, yaitu munfaridan. Zaid datang dalam keadaan munfaridan, dalam keadaan sendirian. Ini syarat yang pertama. Jadi hal harus nakirah. Kalau ada yang ma'rifah, harus ditakwil dengan nakirah. Yang kedua, wal ghalib, ya, kaunuhu mushtaqan. Dan pada umumnya, ya, si hal tersebut itu mushtaq. Dia harus kalimat mushtaq. Nah, kalimat mushtaq ini ada isim fa'il, ada isim maf'ul, dan seterusnya, ya. Pernah saya bahas tentang isim-isim mushtaq, al-jamid wal mushtaq. Silahkan dilihat ke sana. Wa qad yaqa'u muawwalan bi mushtaq. Nah, dan kadang ada ya. Ada ya, berarti ada apa? Dia jamid tapi ditakwil dengan mushtaq. Ya, misalkan ya. Badatil jariyatu qamaron. Ya, perempuan atau anak gadis mulai tampak komaron bulan. Nah, komaron ya ini bukan isim mushtaq, ini jamid, komaron bulan. Nah, dia kedudukannya di sini sebagai hal, padahal syaratnya kan harus isim mushtaq, tetapi ini isim jamid. Maka ini juga ditakwil dengan mushtaq ya. Komaron ditakwil ay mudiatan. Mudiatan ini baru isim mushtaq ya, mudiah, bercahaya ya. Badatil jariyatu qamaron ay mudiatan ya. Anak perempuan, anak gadis tampak bulan, maksudnya tampak seperti bulan di sini. Apa maksudnya bulan di sini? Yaitu bercahaya ya, bersinar. Anak gadis lah ya. Nah, ini jadi qamaron, dia jamid lalu ditakwil dengan isim mushtaq. Kemudian yang ketiga syaratnya wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidaklah menjadi apa? Tidaklah menjadi hal itu tidak boleh terjadi, tidak boleh ada illa ba'da tamamil kalam, kecuali datang setelah tamam kalam. Tamam kalam itu kalam yang sudah sempurna,
Misalkan ada fi'il, fa'il, atau mubtada khobar, itu namanya kalam tam. Contoh ja'a Zaidun rakiban, ya. Rakiban ini hal, dia datang setelah kalam yang tam, yaitu fi'il fa'il. Setelah fi'il fa'il, ja'a Zaidun rakiban. Ini sudah saya contohkan, ya. Kemudian yang keempat, wala yakunu sahibul hal illa ma'rifatan. Dan tidaklah menjadi sahibul hal, jadi tak boleh itu menjadi sahibul hal kecuali ma'rifah. Ya, sahibul hal itu harus ma'rifah. Boleh nggak nakiroh? Au nakiroh bimusawig, ya, atau nakiroh boleh, ya, dengan musawig. Musawig itu alasan yang membolehkan. Apa nanti musawignya? Ya, contohnya misalkan fidari jalisan rojulun. Nah, apabila sahibul halnya ini datang belakangan, ya, fidari jar majrur, jalisan ini hal, ya, rojulun ini mubtada muakhar. Jadi fidari ini khobarnya, ya, khobar ya, muqaddam, ya, fidari, kemudian rojulun ini adalah mubtada muakhar. Lalu, ya, mubtada muakhar yang nakiroh ini dia diberikan hal, hanya saja halnya datang lebih dahulu, ya, jalisan. Karena itu maka sahibul halnya boleh nakiroh. Ini musawiginya, yaitu apabila halnya itu datang duluan daripada sahibul hal. Fidari jalisan rojulun. Jadi jalisan itu hal, rojulun sahibul hal. Dia dari kalimat nakiroh, dan ini diperbolehkan karena halnya datang lebih dulu. Oke, mungkin itu saja penjelasan ringkas tentang hal. Ini sebetulnya sudah saya bahas, ya, di dalam satu video juga tentang hal yang lebih rinci di situ. Ini tak saya panjang-panjang lagi. Mudah-mudahan mudah dipahami, bisa dipahami. Kalau ada yang belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan, salah tulis, salah ucap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.